Halo guys, balik lagi ke channel gue Walk People. Nah, today gue pengen bahas soal money clock yang lagi trending. Apa sih money clock? Nah, kalau kalian pecinta sepak bola nasional pasti tahu apa itu money clock. Ini baru timbul ketika seorang pemain Marc Anthony Clock pindah ketika dia menyelesaikan kontraknya dari Persija Jakarta ke klub rival Persib Bandung. Nah, kenapa heboh? Hebohnya gini, jadi kita tahu Clock ini kan baru dikontrak Persija dari PSM Makassar dengan kontrak yang cukup lama kan, beberapa tahun. Jadi pemain naturalisasi ini tuh baru bermain sekitar 5-6 bulan lah kalau nggak salah di Persija. Tampilnya bagus. Jadi main di Piala Menpora, terpilih jadi pemain terbaik, berhasil membawa Persija juara, ngalahinnya Persib Bandung juga. Nah kemudian tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, ada info bahwa Clock mengakhiri kesepakatan kerjasamanya dengan Persija. Kemudian disetujui pula oleh manajemen Persija. Selang berapa hari, Clock bikin heboh lagi, pindah ke Persib Bandung. Nah, kenapa ini menarik untuk dibahas? Karena menurut gue ini salah satu fenomena yang mungkin beberapa dekade terakhir ini menjadi umum terjadi. Dan untuk sepak bola nasional mungkin ini salah satu kasus perpindahan yang paling heboh ya. Meskipun sebetulnya ini bukan transfer kan. Ini sekali lagi Clock bergabung ke Persib setelah statusnya sudah free agent. Jadi sudah pemain bebas. Kemudian pindah ke Persib. Mungkin gue mikirnya gini ya. Kalau kita memiliki teman-teman yang satu kampung di dalam sebuah kelompok baru, otomatis itu akan membantu sekali untuk proses adaptasi dan sebagainya. Persib kita tahu, Belandanisasinya banyak. Jadi lumrah sih kalau untuk Clock memilih Persib ketimbang tim lain. Karena mungkin di tim lain juga nggak terlalu banyak kan pemain satu kampung dengan dia. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah apakah Clock siap untuk resiko yang akan dialaminya dan sebagainya. Kita harus mikirnya gini sih kalau menurut gue. Jadi pemain sepak bola profesional sekarang itu mereka mikir bagaimana untuk membranding dirinya sendiri. Jadi pemain profesional pasti dia akan bersikap sebagaimana mestinya. Yaitu ya dia harus mendapatkan kontrak yang terbaik buat dirinya. Nah mungkin ya Clock melihat pindah ke Persib adalah sebuah nilai plus yang bisa didapatkan oleh dirinya. Entah bentuknya cash ataupun non-cash. Contoh simpelnya adalah, yaitu tadi yang pertama, bagaimana dia akan berada di lingkungan yang banyak orang satu kampungnya dengan dia. Itu pertama. Yang kedua mungkin kan dia juga bisnis sampingan kan ada ya kalau gua nggak salah. Dia itu ada clothing dan sebagainya lah. Mungkin faktor kedekatan dengan supplier, dengan customer, kita juga nggak tahu. Yang ketiga, mungkin dari sisi visi misi yang ditawarkan Persib sendiri juga sesuai dengan ambisinya Clock. Bisa jadi kan. Yang keempat, mungkin juga tawaran kontraknya bisa lebih besar. Tapi ini kan mungkin semua. Gue juga nggak tahu dan gue nggak bisa pastiin. Tapi kalau menurut gue, apa yang dilakukan oleh Clock selama dia bisa dan siap menanggung resikonya, mestinya ini sah-sah aja di era sepak bola profesional. Apalagi di sepak bola modern, pemain bebas untuk menentukan karirnya. Dan mungkin yang sedikit mengganjal itu dari sisi kepantasannya aja. Kenapa sih Clock nggak memilih klub lain? Kan banyak juga klub lain yang juga visinya bagus, keuangannya stabil. Kemudian juga mungkin ya dari sisi visi misi jauh lebih besar ketimbang Persib. Kok milihnya Persib? Nah itu balik lagi ke yang tadi. Menurut gue, kalau lu pemain perantauan, pasti perasaan lu untuk punya teman-teman yang satu kampung itu akan sangat membantu lu. Gimana pun juga, mungkin Clock merasa itu salah satu nilai plusnya kalau gabung Persib. Karena apalagi kan dia didatangkan oleh Robert Rene Albert kan, pertama kali main di Indonesia. Oh itu udah jelas sangat berperan sekali sih. Jadi apa yang akan terjadi kepada Mark Clock ketika derby di Indonesia terjadi?
Apalagi di kandang Persija nih kita ngomong. Nah, kalau kita melihat ke belakang, ya kita tahulah sejarah rivalitas kelamnya antara Persija dengan Persib. Dan gue menghimbau nih, jadi di sini stoplah sesuatu yang sifatnya anarkis, sesuatu yang bisa memecah belah. Udahlah, kita harus lebih dewasa, kita harus lebih beradab. Sepak bola itu memersatukan, bukan memecah belah. Jadi apa yang terjadi di lapangan ya selesai di lapangan. Jadi nggak perlulah sampai harus korban nyawa, apalagi ngerusak barang juga kan. Itu kan umum terjadi tuh, penimpukan, perusakan barang, perusakan kendaraan bermotor. Apalagi yang paling heboh kan sampai kehilangan nyawa, pendukung Persija maupun pendukungnya Persib. Jadi rivalitas negatif seperti ini udah nggak zamannya dan nggak pantas lah di negara yang sudah modern ya peradabannya seperti Indonesia. Jadi gue nggak merasa ada yang lebih bernilai ketimbang nyawa manusia. Itu penting. Nah, kita balik ke Klok. Apa yang akan terjadi? Pertama, pasti teror. Nah, ini Klok pasti juga udah mikir nih. Dan dia kan juga udah ngalamin ya pengalaman di Indonesia kalau ketika menghadapi klub rival, teror-terornya seperti apa. Bisa jadi terornya akan semakin kencang. Tapi gue berharap supporter dari kedua belah pihak atau supporter yang ada di Indonesia sudah berubah. Dan kita semua harus mengapresiasi kepindahan seorang pemain dari sebuah klub ke klub lain. Karena pemain juga manusia, mereka pasti mikir yang terbaik. Mereka juga mikir untuk keluarganya, untuk dirinya, dan untuk karirnya, dan lain-lain lah. Karena ya balik lagi, kalau memang dia punya bisnis lain selain sepak bolanya, dia juga punya pertimbangan yang secara personal. Mungkin dia membutuhkan lingkungan yang dia merasa lebih nyaman. Ya kita kan juga harus bisa menghargai itu ya sebagai manusia kan. Kita juga nggak bisa langsung menjudge seseorang, wah ini money clock. Karena uang dia pindah. Tapi ya itu terlalu sederhana lah kalau untuk menilai orang hanya karena faktor itu. Nah kemudian potensinya Klok di Persib Bandung seperti apa? Kontraknya 4 tahun, jangka panjang. Klok usianya 28. Kalau melihat dari sejarah, memang Klok ini nggak pernah menyelesaikan kontraknya di sebuah klub ya di Indonesia. Waktu di PSM juga dia belum sampai selesai udah pindah ke Persija. Ketika di Persija juga baru beberapa bulan pindah ke Persib Bandung. Nah, apakah dia akan lebih lama ketika di Persib? Menurut gua mungkin bisa 2 atau 3 tahun. Tapi kalau sampai 4 tahun ya kita akan lihat lagi. Karena Persib juga punya sejarah juga nih. Pemain-pemain yang senior umumnya nggak akan pensiun juga sih di Persib kan. Kita tahu lah Atep. Terus kemudian Haryono. Pemain-pemain yang loyalitasnya juga kita tahu tuh untuk Persib gimana. Tapi toh akhirnya juga mereka harus keluar dari klub kan sebelum masa pensiun. Nah, kemudian Klok akan main di lini tengah Persib. Duetnya kalau nggak dengan Muhammad Rashid, juga dengan Deddy Kusnandar nih. Jadi sebetulnya Klok ini kan tipikal gelandang box to box. Dan memang Persib membutuhkan pemain yang gaya mainnya seperti Klok. Karena musim lalu mereka punya King Jeffrey. Musim sebelumnya mereka masih ada Haryono. Apalagi mereka kehilangan Omid Nazari kan. Jadi gue rasa sih secara skema dan gaya main, Klok akan sesuai sekali dengan gaya mainnya Persib ya. Nah kemudian kira-kira masih ada lagi nggak pemain yang akan mengikuti jejak seperti Klok? Kalau menurut gue, kita harus realistis. Dan kemungkinan itu akan sangat mungkin untuk terjadi. Siapapun pemainnya. Dan kita nggak boleh sampai harus merusak. Seperti dulu ya pengalaman Eka Ramdhani pindah dari Persib ke Persisam. Sampai dirusakin, distro dan sebagainya. Menurut gue itu udah nggak layak lah. Karena egoisme seperti itu gue rasa juga nggak positif juga. Karena sepak bola nasional sudah cukup berdarah-darah. Saatnya sekarang membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik supaya bisa berprestasi kan secara internasional. So itu pandangan gue sih menurut gue tentang yang terjadi dengan perpindahannya Mark Klok ya. Dari Persija, kemudian dia free agent dan akhirnya gabung Persib. Nah, teman-teman yang lain boleh juga kalian mau komentar, nggak sependapat sama gue juga nggak apa-apa. Kalian boleh sharing opini, gagasan atau apa sih sebaiknya atau gimana sih menurut kalian, ini oke.
Tapi tolong kita dalam koridor yang positif. Sekali lagi, di sini kita harus menjadi netizen yang cerdas, bukan lagi adu argumen dan sebagainya. Karena intinya menurut gua kita ini satu bangsa, satu negara, tujuan kita sama harusnya. Kita harus memajukan sepak bola nasional. Apalagi sekarang masih terancam karena belum ada kepastian nih kapan akan kick off. Karena kan mungkin cuman dibilang akhir Juli, tapi juga kita nggak tahu kapan. Oke guys, gua rasa itu aja. Thank you for watching. Bye-bye.